Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Tanjung Mangga. Susunan acara aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 7 SDN Tanjung Mangga. Adapun susunan acaranya: pembukaan, penyampaian materi oleh Bapak Aprianto, calon guru penggerak Angkatan 7 tahun 2022, sesi tanya jawab, penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, penyampaian materi oleh Bapak Aprianto, calon guru penggerak Angkatan 7 tahun 2022. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Tanjung Mangga, yang mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sedikit apapun, dan kita dapat beraktivitas seperti biasa dalam keadaan berbahagia. Untuk kegiatan hari ini, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, yang mana Bapak Ibu berkenan untuk bersama-sama kita di dalam ruangan ini dalam rangka kegiatan aksi nyata calon guru penggerak Angkatan ke-7 tahun 2022, yang mana kegiatan ini saya sampaikan sendiri, yang kebetulan saya adalah guru di SDN Tanjung Mangga. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat SDN Tanjung Mangga, dalam kesempatan ini tidak perlu saya perkenalkan, artinya kita sudah sama-sama kenal saja. Mungkin ini kita perlu membuat kesepakatan kelas atau untuk nantinya dalam hal materi, kira-kira bagaimana ke depannya. Nah, untuk kesepakatan kelas, kalaupun nanti ada tambahan atau mungkin ada masukan, boleh disampaikan. Yang pertama, kalau pengen menyampaikan pendapat atau pertanyaan, boleh mengangkat tangan dulu. Yang kedua, menyampaikan pendapat setelah dipersilakan. Yang ketiga, saling menghargai pendapat. Dan yang keempat, memberikan kesempatan kepada yang lain untuk mengemukakan pendapat atau pertanyaan. Kalaupun ada lagi yang lain, boleh disampaikan dari Bapak dan Ibu guru sekalian. Apa cukup saja? Cukup saja ya? Oke, kita lanjut. Nah, untuk materi yang mau saya sampaikan itu elaborasi pemahaman berkenaan dengan budaya positif. Nantinya kita mulai dengan pembukaan sampai kepada refleksi. Saya kira ini kita sudah sama-sama pahami saja. Lanjut. Di sini kompetensi yang diharapkan itu nanti kepada kami semua, para calon guru penggerak. Nah, di sini
ada sedikit pertanyaan pemantik berkenaan dengan budaya positif. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu guru setuju atau tidak setuju berkenaan dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak, dan yang kedua pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak, dan yang ketiga memberikan penghargaan juga dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira menurut Bapak atau Ibu setuju atau tidak setuju, boleh disampaikan pendapatnya. Silakan kepada Ibu atau Bapak. Pak Adri, boleh ketiga-tiganya atau satu dulu yang mana kita bahas. Artinya ini tidak menjadi benar atau salah, kita cuma sama-sama belajar saja. Kira-kira menurut Bapak atau Ibu hukuman itu benar atau tidak dapat mendisiplinkan anak, kan gitu maksudnya. Nah, kira-kira menurut Bapak seperti apa? Menurut saya setuju. Ada kira-kira alasannya Pak kalau misalnya setuju seperti apa, tidak setuju seperti apa, boleh disampaikan bahwa hukuman atau sanksi itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju apabila hukuman yang diberikan itu dengan tujuan memang untuk meningkatkan atau mendisiplinkan anak. Tapi tidak setuju jika hukuman itu justru untuk membuat anak tersebut merasa tidak enak ada di lingkungan sekolah. Kayak trauma gitu Pak ya? Ya, misalnya memberikan hukuman fisik, misalnya. Yang lain boleh Ibu atau Pak Taufik, boleh. Ayo kita sama saja, maksudnya di sini kita sama-sama belajar. Bukan berarti di sini benar atau salah, enggak juga. Cuman kita ini diskusi kira-kira setuju atau tidak setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bu Hania, nomor 2 boleh. Yang lain Bu Yanti. Ya. Apa kira-kira? Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Untuk pemberian poin 2, saya setuju. Pemberian hukuman terhadap hal positif untuk membaca atau membersihkan halaman. Kalau untuk membaca itu kan bertujuan supaya memperbanyak pengetahuan siswa. Kalau untuk membersihkan halaman juga sama juga untuk meningkatkan disiplin anak, untuk menjaga kebersihan selalu kelasnya ataupun halaman. Berarti setuju juga ya. Nomor 2 juga setuju. Yang nomor 3, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau pemberian reward ya biasanya. Kadang hadiah atau apalah. Nah, kira-kira Tapi kan lewat tidak selalu berupa materi, bisa Ya. juga berupa pujian, Ya. kan, Pak? Setuju
aja. Setuju ya? Ya setuju aja. Berarti- Materi itu kan caranya materinya biasanya berupa bingkisan kecil kan, bukan berupa misalnya seperti uang. Iya. Yang kalau berlebihan nah ini aja setuju. Ya. Ya, artinya justru itu menjadi over kan gitu. Ya. Timbul nanti apa ini kecemburuan atau justru berhirian. Yang kita takutkan kalau berupa uang yang misalnya uangnya terlalu minimalnya terlalu besar, kadang-kadang anak itu nanti mengejar sesuatu motivasinya berdasarkan karena keinginan uangnya. Materi Pak ya. Materinya. Oke. Ya, ini bukan niat menyindir ya. Maksudnya itu kan kita ini. Ya, kita berbicara. Aman. Iya. Maksudnya gini Pak, kan yang tadi kan bisa berupa ujian, kan bisa berupa benda kan. Kadang-kadang kita dulu waktu praktek PPL kan, kita pernah juga ngasih kan misalnya siapa yang bisa menjawab atau mengerjakan suatu soal atau tugas kita kasih permen. Iya. Nah, Ya. tapi bukan berbentuk seperti uang Ya. 20.000 Ya. kan. Enggak, kalau yang artinya hadiahnya kecil aja nilainya, cuma yang penting dapat membuat dia semangat, Ya. membuat senang. Ya. Terima kasih. Artinya dari pertanyaan pematik yang disampaikan ini kita sudah bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa mendisiplinkan anak itu ada berbagai macam cara kan gitu. Nah, kita lanjutkan bahwa nanti yang akan kita bahas ini ada 6, cuman ini sambil berjalan saja. Nah, ini kita ke pembahasan bagaimana tentang perubahan paradigma, bahwa yang kaitannya dengan pendisiplinan anak tadi, baik itu dengan apa ini sanksi, reward, atau dengan hukuman membaca dan membersihkan halaman, itu sebenarnya kembalinya kepada kita dan kembalinya kepada anak. Dalam artian kita juga tidak bisa memaksakan harus sama seperti kita, sementara anaknya belum tentu mau mengikuti apa kehendak kita. Jadi ini cuma sedikit apa ya namanya ini, kayak kegiatan, tapi sebenarnya dari kegiatan ini bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama, kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda, misalnya ini kan gitu. Yang pertama, sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Berikutnya lagi, teman Anda si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan. Artinya apa yang terjadi? Sebenarnya proses sanksi atau hukuman yang kadang kita berikan untuk mendisiplinkan anak, kalau kepalan ini tadi memang mau dibuka, artinya yang membuka ini kan si anaknya sendiri. Kalau tidak mau, seperti apapun kita memberikan, kadang masih sulit selama
si anak atau yang mau kita disiplinkan ini agak sulit untuk kita ajak berkomunikasi. Jadi di sini kita bujuk, kita ancam, kita hardik, kita rayu, kita suap dengan segala macam. Kalau memang dia bersikukuh tidak mau membuka, rasanya ini juga akan sulit terbuka. Tapi kalau memang dia mau membuka, artinya si anak itu mau menerima arahan, petunjuk ataupun ilmu yang kita sampaikan, insya Allah kita akan lebih mudah dalam pelaksanaannya. Jadi maksudnya yang kita bahas dari awal tadi betul dan baik, tapi kembalinya adalah kepada yang bersangkutan lagi. Kalaupun misalnya kita berikan hukuman disiplin, push up atau mungkin lari atau yang lainnya, terus kita berikan reward atau kita berikan hadiah, tapi kalau anaknya memang tidak mau berubah, seperti apapun sanksinya, saya rasa atau kita rasa itu juga sulit untuk berjalan. Maksudnya yang tadi kita sampaikan itu bukan berarti salah atau benar, tapi pemahamannya adalah kembali kepada si anaknya. Artinya bagaimana caranya untuk kedepannya proses dalam pendisiplinan itu nanti kita arahkan kepada anaknya. Kira-kira anaknya itu mau berubah atau tidak. Karena kalaupun kita paksa dengan berbagai macam cara atau kita berikan reward, punish dan sebagainya, kalau memang anaknya belum mau berubah, maka sulit juga akan melakukan perubahan. Nah, itu untuk yang pertama tadi, artinya kita bukan berarti yang Bapak Ibu sampaikan salah, tidak, tapi maksudnya itu kembalinya kepada si anak lagi kan gitu, atau kepada peserta didik. Nah, ini untuk jawabannya dari teori yang tadi berkenaan dengan disiplin dan contoh genggaman tangan tadi, bahwa guru itu mengontrol murid, terus kritik akan membuat orang merasa bersalah, itu bisa juga dapat menguatkan karakter, dan semua penguatan positif efektif yang bermanfaat. Terus berikutnya, orang dewasa itu kadang memiliki hak untuk memaksa yang lebih besar, walaupun sebenarnya itu juga tidak diperkenankan, kan gitu. Jadi ini untuk perubahan paradigmanya, mudah-mudahan kita semua, bukan berarti saya menggurui, enggak, maksudnya kita ini sama-sama belajar saja gitu. Nah, terus di sini ada tentang stimulus respon atau teori kontrol tentang beberapa perubahan. Yang pertama, stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak bisa juga kita serta-merta harus sama persis seperti keinginan kita, kan gitu. Artinya demokrasi itu lebih bagus, kan gitu, karena berbeda-beda tetapi satu juga, kan gitu. Nah, terus yang berikutnya, ini kan ada pertanyaan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Perilaku buruk itu kadang dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan dan tidak serta-merta
buruk menurut kita belum tentu buruk menurut orang lain, tapi kita bisa melihat nanti hasilnya seperti apa. Karena kan kadang gini, di dalam kita mengajar anak-anak itu kan biasanya ada tiga, ada yang memang pintar, ada yang kurang pintar, ada yang apa ya kalau bahasa Jawanya itu balelo, walak, nakal kan gitu. Sementara dari tiga itu kadang mereka punya arah dan tujuan masing-masing. Kita juga tidak bisa memvonis bahwa itu salah, itu negatif. Tapi kalau alangkah bagusnya semuanya kita fasilitasi, nanti kita lihat akhirnya seperti apa. Dalam artian di dalam kenyataan di tempat kita kadang juga banyak yang terjadi seperti itu. Bahkan di desa kita, Pak Taufik ya, kadang dulu kita melihat Ismail itu kan kayaknya kan walak, nakal gitu. Ternyata sekarang menjadi orang yang bisa dipercaya, bisa menjadi perangkat desa. Nah, jadi tidak serta-merta yang hal-hal negatif itu semuanya juga berakhir dengan negatif kan gitu. Nah, terus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, sementara secara teori hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya contohnya seperti waktu kita membuat genggaman tadi, walaupun misalnya harus ditekan ini itu dan sebagainya, disuruh ini itu dan sebagainya, kalau memang yang bersangkutan belum mau melakukan itu, rasanya juga sulit untuk diarahkan. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teorinya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Memang kadang kalau kita melakukan bujukan atau pendekatan persuasif masih mengalami kegagalan, maka yang terjadi kadang adalah kita paksakan atau sistem kekerasan, kan gitu biasanya. Nantinya untuk ke depan kalau bisa hal seperti itu tidak kita lakukan lagi, tapi kita membuat kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam artian kita buatkan opsi-opsi yang lain supaya untuk kedepannya menjadi lebih baik, bukan sebuah pemaksaan atau kekerasan. Nah, terus yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, ini kadang juga egois. Jadi kalau bisa supaya lebih bagusnya adalah yang dicari itu model berpikir menang sama menang atau win-win solution. Nah, mungkin itu untuk perubahan paradigma dan stimulus respon serta teori kontrolnya. Berikutnya kita bahas tentang disiplin positif, yang mana menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser, disiplin positif itu Anda atau kita bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makna disiplinnya itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di mana
semua perilaku itu memiliki tujuan, baik itu tujuan motivasi ataupun yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi itu bisa saja untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan serta untuk menghargai diri sendiri, yang mana ini adalah motivasi ekstrinsik. Sementara untuk menghargai diri sendiri itu adalah motivasi intrinsik. Dan juga nilai-nilai kebajikan universal itu ada di dalam keyakinan kelas. Nah, berikutnya model berpikir win-win solution atau menang sama menang dan kolaborasi serta konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu ada 5 posisi kontrol yang mana kita bisa saja sebagai penghukum, bisa saja pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer, di mana kesemuanya itu ada di dalam segitiga restitusi, yang mana di segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Terus realitanya atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia, yang mana setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Di dalam pandangan itu ada 5 kebutuhan dasar manusia yang semuanya hampir sama, walaupun mungkin kadang ada beda. Itu kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, itu adalah disiplin positif yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Yang menjadi pertanyaan, apakah makna disiplin? Nah, di sini tidak perlu saya jelaskan secara detail bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Maknanya itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato, yang mana disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin kadang telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau kita capai suatu tujuan mulia. Nah, ini kadang yang bergeser maknanya kata disiplin tadi. Padahal sebenarnya disiplin itu artinya belajar. Di sini saya sampaikan nilai-nilai kebijakan universal masih menurut Dr. William Glasser. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang sekarang ini hampir semua sekolah menggalakkan mengikuti kurikulum merdeka, yang mana nilainya itu pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan terakhir kreatif. Nah, ini nilai kebajikan dan sifat positif manusia itu
sebenarnya adalah tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi rasanya di sini sudah jelas bahwa dengan kita mengetahui nilai-nilai kebajikan, maka pembelajaran kita kemungkinan akan berhasil seperti yang diinginkan bersama. Berikutnya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia itu ada 3, motivasi eksternal, motivasi eksternal dan motivasi internal, yang mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini masuk di dalam motivasi eksternal. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Terakhir, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Di sini termasuk motivasi internal, yang mana bagian dari tujuan disiplin positif. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima, halaman 469, bahwa di mana merdeka di sini itu maknanya cukup luas. Silahkan kalau misalnya ada yang ditanyakan, dalam artian kita sambil diskusi, boleh, tentang makna dari merdeka itu sendiri. Silahkan kalau ada, kita boleh langsung saja, nggak masalah, tanpa harus menunggu sesi tanya jawab. Kira-kira atau mungkin ada hal-hal yang belum jelas, boleh. Kalau tidak, kita lanjutkan lagi tentang dihukum dengan penghargaan. Penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu seperti yang ada di slide. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Terus penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Nah, di sini ada 5 dihukum dengan penghargaan itu, yang mana mungkin ada yang beda dengan kebiasaan kita atau mungkin pendapat kita. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan, silakan berkenaan dengan dihukum dengan penghargaan ini, kita diskusi, nggak masalah. Udah ada kalau ada. Nah, ini yang kadang sering kita temui, mungkin sebagian atau kadang ada juga di sekolahan kita, yang mungkin bentuknya beragam, tapi dihukum
oleh penghargaan itu kadang penghargaannya justru menurunkan kualitas, karena seperti di awal tadi disebutkan oleh Pak Hadri, nanti siswa itu tujuannya bukan lagi meningkatkan hasil prestasi, tapi justru mencari penghargaan berupa materi, kan gitu. Artinya bisa ini menjadi baik, bisa juga ini menjadi lebih buruk atau kurang baik. Maksudnya ya mungkin kita sudah bisa lah mengarah pikirannya kemana, tapi penghargaan itu bisa malah menurunkan kualitas karena makna dan tujuannya berbeda. Yang kedua, penghargaan itu juga bisa mematikan kreativitas. Mungkin juga sudah paham maksud dan tujuannya. Jadi tidak semata-mata penghargaan itu selalu menimbulkan kepercayaan, kadang juga bisa malah mematikan kreativitas. Makanya di dalam memberikan penghargaan kita juga kalau bisa lihat situasi dan kondisinya. Yang berikutnya, penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik, artinya motivasi di dalam diri, yaitu tadi kita harus tahu kemana arah dan tujuannya. Kalau bisa memberikan penghargaan itu nantinya menjadi sebuah motivasi lebih, supaya apa? Supaya kedepannya lebih baik lagi. Memang betul tidak serta-merta penghargaan itu harus berupa uang atau benda yang bernilai rupiah tinggi, tapi bisa saja penghargaan itu dari hal-hal yang kecil tapi pas dengan situasi dan kondisinya. Karena apa? Anak-anak itu kadang tidak kita beri barang, tapi kita beri penghargaan lewat ucapan saja, itu motivasinya sudah melebihi dari barang yang kita sampaikan. Nah, jadi demikian. Lanjut. Nah, ini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan itu perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri dukungan secara khusus. Mungkin detailnya Bapak dan Ibu sudah paham. Khususnya itu di bidang apa, kan gitu. Tidak dipukul rata, gitu. Yang kedua, memberi pengakuan secara pribadi. Dalam artian kalau memang itu punya kelebihan, harus kita apresiasi atau kita akui bahwa memang secara pribadi bagus. Jangan kita seolah-olah menutup mata dengan hal-hal yang seperti itu, kan gitu. Nah, terus memberi pengakuan kepada semua murid. Nah, ini kalau bisa bergantian, walaupun memang yang benar-benar perlu kita apresiasi adalah keseluruhan, tapi penyampaiannya harus bergantian. Nah, terus memberi pengakuan secara konsisten, artinya jangan seolah-olah pas di saat kita senang saja kita berikan apresiasi, tapi di saat kita nggak mood, nggak fokus, lalu ya udah lewat aja, kan gitu. Karena apa? Pemberian apresiasi ini tidak serta-merta harus selalu berupa barang, kan gitu. Bisa saja lewat ucapan atau lewat perkataan atau lewat yang lainnya. Nah, terus yang penting ini juga fokus pada proses. Artinya
memang dari mana awalnya sampai mana akhirnya itu yang harus kita beri apresiasi. Jadi anak-anak itu memang betul-betul menghargai bagaimana jalannya kegiatan atau jalannya proses, kan gitu. Nah, di sini ada contoh, mungkin nanti bisa saja di sini saya bagikan karena ini sudah sering Bapak Ibu lakukan. Nah, mungkin supaya kita bisa membedakan, ayo kita sama-sama diskusi. Ini nggak salah dan benar, tapi kita belajar bagaimana perbedaan hukuman dan konsekuensi. Artinya hukuman itu sanksi, konsekuensi itu adalah bagian dari kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, kira-kira yang nomor 1 mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan datang terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Oke. Gak masalah, ini enggak, jangan takut ini salah atau benar, enggak, ini enggak dinilai juga gitu loh. Ayo sampaikan saja. Yang pertama apa tadi? Hukuman. Yang nomor 2, saya kasih nomor ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman. Yang nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ada yang lain? Push up. Hukuman ya. Ya kalau punya jawaban lain Nomor 1 itu bisa juga konsekuensi. Nah, boleh, berarti kan di sini coba konsekuensi. Enggak. Artinya kan kita masih sama-sama belajar. Artinya yang kadang kita sampaikan ke anak itu sebenarnya hukuman atau konsekuensi, kan gitu. Kadang kan kita tidak menyampaikan bagian dari ini. Ini hukuman atau konsekuensinya ya, kan gitu. Artinya supaya anak-anak itu disiplinnya atau penerapannya ke depan lebih bagus lagi, kan gitu. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini maksudnya di sekolahnya itu diwajibkan sepatu hitam, tapi ternyata ada salah satu
yang tidak pakai sepatu hitam lalu disuruh pakai sepatu terus seharian. Kira-kira apa ini? Konsekuensi. Ada yang buat hukuman? Iya. Loh, nggak apa-apa, ini bukan berarti salah atau apa? Hukuman kan Yanti? Konsekuensi. Sepakat ini, Pak Adri? Ya, ya maksudnya itu seharian sampai yoga kan seharian di sekolah kan gitu maksudnya itu. Ramah sekolah ya. Apa? Hukuman atau konsekuensi ini tadi? Ada yang bilang hukuman ya? Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Ya. Guru olahraga langsung menjawab hukuman. Yang lain sama kan atau beda? Kira-kira ini. Karena kan kadang ini kita sering melakukan ini. Tapi ini hukuman atau konsekuensi ya kan gitu. Pada sering. Tapi kita kadang kurang menggarisbawahi yang ini. Kan gitu. Kita cek ya bahwa nanti seperti apa. Nah, mencatat itu ternyata hukuman, bukan konsekuensi. Berarti ini tadi yang nomor 1 kalau ada yang jawab konsekuensi ini kurang tepat. Yang kedua hukuman, ya, betul. Yang ketiga hukuman. Yang keempat konsekuensi. Yang kelima konsekuensi. Yang keenam, nah ini yang betul ternyata. Sepatu seharian Ya berarti sepatu saya di sekolah. Ini berarti ya kurang tepat semuanya tadi. Berarti konsekuensi itu arahnya gini ya, berarti karena yang terlambat nih sudah peringati misalnya Pak aku ini maksudnya ya. Ya. Tapi kalau secara global itu harus dihukuman. Keterlambatan sekolah kan global nih, lambat semuanya siapapun kan. Maksudnya kan konsekuensi ini kan memang apa bagian dari kegiatan itu. Artinya kalau sampai melakukan ini konsekuensinya ini, kalau sampai melakukan ini konsekuensinya ini. Tapi kalau hukuman itu kan kadang di luar dari konsekuensi yang tidak nyambung dengan kegiatan itu kan gitu maksudnya. Mungkin paham ya ini ya. Artinya kita bisa membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Karena memang ini apa ya 11-12 kita beda tipis. Apa berarti ada yang mau disampaikan? Oh enggak ada. Lanjut kalau gitu ya. Ya terima kasih. Artinya itu menambahin. Menambahin. Kalau ada yang masih dibingungkan, Kayak mau ucap atau mau muntah sih. nah ini penjelasannya. Artinya hukuman itu seperti apa, konsekuensi itu seperti apa. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kan ini beda sekali, apa tipis sekali. Cuma sama-sama terjadi, tapi yang satunya menyakitkan. Contoh tadi yang memakai sepatu seharian itu menyakitkan. Kenapa menyakitkannya? Kadang si anak itu nanti dendam, trauma, ada rasa kecewa terhadap gurunya yang memberikan. Maksudnya gini mungkin ya Pak ya.
Hukuman itu lebih untuk yang menerima terasa tersiksa gitu ya. Nah, tepat sekali. Kayak ada paksaan lah modelnya itu. Menjadi beban. Itu. Ini ada penjelasannya. Pertama tadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terus yang kedua, membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kayak ada trauma, ada dendam, ada pokoknya nggak enak lah kan gitu. Terus anak membenci kedisiplinan, lalu yang terjadi seolah-olah muak atau bosen dengan seperti itu kan gitu maksudnya itu. Terus paksaan, pasti hubungan itu kan pasti ada unsur paksaan. Nah, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Berikutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kayak menutup-nutupi ada karena kalau ketahuan salah kan hukuman. Jadi kadang-kadang itu pasti disembunyikan kan? Iya. Disembunyikan karena hukuman. Terus ada rasa marah, rasa bersalah, kadang rasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu memang sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, bukan berkepanjangan. Terus anak menghargai disiplin, adanya stimulus atau tanggapan, artinya bukan cuma semata-mata paksaan, tapi ada opsi-opsi yang lain. Terus mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri atau beradaptasi, dan konsep diri yang baik, serta anak belajar untuk mematuhi aturan dan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, atau kalau enggak itu time out, modelnya sesaat saja. Berarti konsekuensi itu anak itu bisa juga dikategorikan bisa belajar menghargai ya Pak, atau menghargai punya orang lain. Contoh tadi kan seperti menjual temannya kan. Oke. Nah, konsekuensi kan mengganti kan. Iya. Berarti ada tanggung jawab ya. Iya. Memberikan tanggung jawab berarti ya. Iya. Berarti kan ini adalah di sini misalnya anak menghargai disiplin. Artinya kan tidak semata-mata disiplin, tapi menghargai segala sesuatu yang sifatnya baik, yang mana itu bisa menjadi ke intrinsik ya, apa ke dalam dirinya sendiri. Kalau membuat kesalahan, berarti konsekuensinya terhadap diri sendiri apa kan gitu maksudnya. Mau bertanggung jawab ya. Nah, mau bertanggung jawab supaya kalau bahasa kita itu tidak ditiwas kan gitu modelnya. Artinya ada untuk keseimbangan, dan itu kan biasanya tidak berlangsung lama karena dia sudah bertanggung jawab terhadap dirinya dan orang lain. Kalaupun memang merasa bersalah, biasanya cuma sebentar saja, karena setelah itu sudah bisa berlaku normal kembali. Tapi kalau misalnya hukuman itu biasanya ya kayak trauma, ini modelnya ada hal yang menakutkan, kayak seolah-olah bersalah terus, atau mungkin nanti ketemu Pak Adri takut. Nah, modelnya kan gitu. Padahal ini Pak Adri nggak ngapa-ngapain kan, modelnya kan gitu. Nah, jadi itu mungkin. Tapi kalau konsekuensi nggak apa-apa, saya salah sama Pak Adri, tapi kan saya sudah bertanggung jawab, modelnya kan seperti itu. Nah, mungkin itu antara hukuman dan konsekuensi. 3. Nah, itu tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Jadi kita lanjut lagi untuk diskusi kita hari ini. Mungkin sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan
boleh saja kita langsung di sini sesi pertanyaan, tidak usah nunggu nanti berakhir materi. Jadi silakan siapa Bapak Ibu yang mau bertanya berkenaan dengan tadi yang sudah saya sampaikan, silakan. Ya, silakan Bu Yanti. Apa ini? Ini Pak, untuk perbedaan hukuman dan konsekuensinya, untuk penerapan di sekolah itu lebih baik yang mana Pak, antara hukuman atau konsekuensi? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada yang lain? Mungkin Bu Hania atau Pak Adri? Boleh? Yang mau saya tanyakan di sini adalah apa solusi dari hukuman dan konsekuensi supaya sama-sama bisa berjalan? Apakah itu hukuman harus dilaksanakan di sekolah atau tidak? Oh ya, nah ini terima kasih sekali pertanyaannya, mengena sekali seperti yang sering kita alami di kelas ataupun di sekolahan. Nah, jadi di antara hukuman, konsekuensi ini sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu restitusi. Yang mana ini tadi belum saya sampaikan ya, tapi sudah ada yang tanya kan, maksudnya pas saja. Jadi kita perlu restitusi karena restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi pilihannya itu di antara hukuman, konsekuensi, yaitu adanya restitusi. Ini bahasanya memang baru ya Bapak Ibu. Maksudnya solusi dari keduanya tadi ada di restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Artinya tujuan mulianya nanti seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, seperti tadi rasa bertanggung jawab dan menghargai orang lain serta yang lain-lainnya. Jadi ini solusinya yang pian-pian tanyakan. Memang, nah di sini ada identitas gagal dan identitas sukses, yang mana hukuman betul, terus disiplin itu ada terbagi dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, maka sesuatu harus terjadi. Memang beda tipis, tapi maknanya sudah lain. Tapi kalau restitusi itu adanya pilihan, opsi yang mana bisa menjadi yang terbaik menurut mereka. Enggak cuma satu saja, artinya ada beberapa opsi, kan gitu. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kalau hukuman itu kan ada, pasti adanya rasa trauma, kan gitu. Nah, kalau konsekuensi itu juga tidak nyaman, tapi untuk jangka waktu yang pendek. Terus kalau restitusinya itu bagaimana menguatkan murid atau anak, menguatkan namanya ya, bukan untuk membuat tidak nyaman dalam jangka waktu panjang. Berikutnya lagi nomor 3, hukuman itu korban
mendapatkan keadilan. Nah, yang namanya korban ini kan biasanya hal-hal yang berat. Konsekuensi itu korban bisa diabaikan, sedangkan restitusinya korban itu bisa mendapatkan ganti karena ada solusi atau ada opsi, kan gitu. Terus yang keempat, murid atau anak akan tersakiti. Kalau dengan hukuman itu kan biasanya seperti itu. Kayak ada yang tersakiti, walaupun itu sakitnya kadang fisik, kadang di dalam hati. Apalagi yang misalnya kita dulu waktu masih sekolah ini yang buat wala ini, yang nakal-nakal ini biasanya ingat sekali dengan kejadian-kejadian seperti itu. Dan kita tidak pernah berpikir ini sebenarnya hukuman, konsekuensi atau restitusi. Tapi karena ini kita belajar bersama, ayo kita sedikit mengingat kembali kan gitu. Terus konsekuensinya murid bukan dibuat tidak nyaman. Memang tidak nyaman, tapi bukan jangka waktu panjang. Kalau restitusinya itu murid akan mendapatkan penguatan, diberi dorongan, diberi motivasi. Walaupun memang betul kalau salah itu salah, tapi kan tidak semata-mata salah itu seolah-olah divonis tidak bisa diperbaiki kan gitu. Berikutnya, perilaku pasif atau agresif meningkat. Memang betul kalau dihukum itu biasanya gitu. Kalau tidak pasif menjadi agresif, berlawanan. Kadang yang awalnya itu beringas karena diberikan hukuman, lalu jadi pendiam, model kayak apa ya bahasa Banjarnya, lintuk, model tidak bergairah lagi kan gitu. Tapi ada juga yang sebaliknya, yang awalnya itu tenang, santai, bisa menjadi lebih agresif, bisa melawan, bisa berontak, bisa pokoknya gimana caranya berbeda dari asalnya karena melihat hukuman itu kan gitu. Tapi kalau diberikan konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dia sesaat saja, nanti setelah itu hilang. Terus kalau diberikan restitusi itu masalahnya akan terpecahkan karena adanya beberapa opsi pilihan kan gitu. Nah, jadi berikutnya sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, seolah-olah harus disegani, harus ditakuti, harus diwedeni kalau bahasa Jawanya itu. Nanti baru mendengar suara sepatunya saja kelotak. Wah, sudah hilang muridnya kan gitu. Modelnya itu sudah apa ini di dalam benaknya itu rasa ketakutan berlebihan. Dan itu ada, memang ada kan gitu. Nah, jadi yang seperti itu kalau bisa kita hindari. Terus konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru supaya kita juga ikut terlibat bahwa yang melakukan seperti itu sebenarnya itu cuma dari pikiran si anak. Sebenarnya kan guru pun saya rasa step by step itu sudah jarang membuat atau punya dendam kan gitu. Tapi anak saja yang kadang berpikiran lebih seolah-olah takutnya berlebihan terhadap guru kan gitu. Berikutnya, kalau direstitusi itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Artinya kalau dia memang salah, ya dia bertanggung jawab salah, karena tidak semua kesalahan itu seolah-olah habis atau mati sampai di situ. Masih ada perbaikan berikutnya. Hukuman yang berikutnya itu kalau berlaku pada sebuah institusi tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensinya membantu penerapan mengikuti
peraturan dalam masyarakat, dan restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, ini mungkin sudah ke arah solusi atau bagaimana kedepannya untuk menjadi lebih baik. Terus peraturannya adalah kamu harus, nah ini maksa ya, modelnya diberi penekanan yang lebih. Sementara konsekuensinya itu apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih. Nah, itu kadang bahasa-bahasa yang bisa kita sampaikan. Kadang niat kita juga sama, mau memberikan hukuman, tapi lebih lembut, lebih halus, sehingga anak itu tidak merasa dihukum, bahwa itu adalah bagian dari konsekuensi. Sementara kalau kita berikan restitusi, apa yang kamu yakini dengan sebuah kesalahan itu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, jadi diberikan penawaran, diberikan opsi. Itu yang harusnya bagus kan gitu. Nah, terakhir, murid atau anak membenci peraturan. Memang iya, kalau kita menghukum itu kan kadang seperti itu. Tapi kadang juga kebalikannya, kalau tidak kita beri hukuman, Pak, nanti dia justru melonjak. Cuman ya harus kita bedakan. Makanya di sini hukuman, konsekuensi, restitusi harus kita pahami lebih detail. Yang konsekuensinya, murid atau anak menghormati peraturan, dan restitusinya murid atau anak menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Nah, di sini ada hal negatif, hal netral, dan positif. Jadi itu nanti yang harus kita pahami. Memang kita semua tidak sempurna, tidak baik, tapi paling tidak ayo kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik. Saya pun juga demikian, bukan berarti saya di depan menyampaikan ini juga baik, tidak, tapi kita sama-sama belajar. Nah, ini terakhir 9 ciri restitusi. Ini sebenarnya kita pun sudah sering melakukan, tapi kita kadang tidak tahu bahwa ini bagian dari restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari sebuah kesalahan. Yang pertama. Terus yang kedua, itu untuk memperbaiki hubungan supaya tidak terjadi keretakan, kesenjangan, atau mungkin konflik, bahkan menjadi masalah, kan gitu. Yang ketiga, adanya tawaran tapi bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri kita sendiri, berbalik atau bercermin di diri, gimana sebenarnya kita, kan gitu. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa jadi dia seperti itu? Harusnya juga kita pelajari. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Solusinya yaitu tadi, harus kembali kepada diri kita. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Memang kadang ini juga sulit, yang mana karakter, yang mana tindakan. Tapi tetap saja kita bisa membedakan, karena karakter ini kan ada di dalam diri siswa, diri anak. Memang ini agak sulit, tapi karena kita ini guru, pasti saya yakin bisa untuk mempelajari itu. 8. Restitusi itu fokus pada solusi atau jalan tengah, win-win solution, sama-sama menang, bukan siapa kalah, siapa yang menang, tapi ada solusinya. Terus terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
supaya si anak tidak merasa trauma, tidak merasa salah berlebihan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan penanaman disiplin aksi nyata pada kegiatan calon guru penggerak kali ini. Salah hilap saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kita nanti bisa ketemu di sesi berikutnya kalau ada kesempatannya, karena sebenarnya juga masih banyak yang bisa disampaikan, tapi karena waktunya terbatas, mungkin demikian. Sebelum saya akhiri, masih adakah pertanyaan atau hal-hal yang masih kurang jelas berkenaan dengan penjelasan saya tadi? Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang perlu dipertanyakan. Tidak ada, ya? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya, atas kesempatannya. Salah hilap saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.